Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam Baik. kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, 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 amin. Amin. Kali ini kita akan bahas mengenai Timnas U19 yang akan berlaga di AFF U19 nanti awal bulan Juli yang akan datang. Nah, Ya, pertanyaannya adalah di sini ada dua pemain di Timnas U19 ini, ada dua pemain dengan nilai transfer yang sangat tinggi, ya, yaitu Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. Pertanyaan ya, utamanya adalah, apakah kedua pemain ini bisa membawa Timnas U19 menjadi juara AFF U19? ya. Oke, sebelum ke situ, kita bahas dulu mengenai apakah kondisi sekarang Timnas U19 memang mendukung untuk ke sana. Bro Ipung, Ya. ada info terbaru mengenai hal itu? Ya. Memang kan sejak gelaran kualifikasi Piala Asia selesai ya. Mhm, Kemudian coach STY juga mulai beralih fokus ke Under 19 mhm, untuk menghadapi AFF Under 19 di bulan Juli nanti. mhm, Dan terlihat bahwa materi yang dipakai untuk menjelang AFF ini adalah materi yang kebetulan dibawa oleh asistennya mhm, STY, yaitu Zenan yang waktu ikut kompetisi di Tulong kemarin. mhm, Nah, setelah dikumpulkan kembali setelah melewati pertandingan di Tulong, mhm. ternyata STY juga kemudian menemukan ada indikasi penurunan kualitas fisik dari pemain-pemain under 19 kita. Dan sekarang ini fokus STY sedang membangun kembali performa fisik mencapai level yang diinginkan. Artinya Hmm. level yang dianggap kompetitif untuk menghadapi AFF nanti gitu loh, Bro. Mungkin setelah dari Tulung kemudian kembali terus tidak berlatih lagi ya, kemudian fisiknya jadi kembali lagi loyo. Ada kemungkinan seperti itu, Bro. Ya, memang kan sebagai pemain sepak bola yang Mhm, dibutuhkan adalah salah satunya adalah kedisiplinan ya. mhm, Apakah ini yang terjadi pada saat ada jeda antara kompetisi di Tulong dan mhm, jeda antara kemudian dikumpulkan oleh STY itu juga saya kurang tahu. Itu mhm, paling tidak tanggung jawab dari staf-staf kepelatihan untuk kembali menekankan kedisiplinan bagi para pemain, apalagi jeda waktu antara kompetisi di Tulong dengan mhm, persiapan AFF ini kan tidak terlalu jauh. Seharusnya sih tidak terjadi hal yang demikian gitu loh. mhm, Nah, mhm, kalau sampai ini juga sampai levelnya kemudian menjadi indikasi terjadi penurunan, mhm. tentu STY juga dan staf kepelatihan lain harus melakukan evaluasi mengenai hal-hal yang demikian. Jangan sampai di kemudian hari akan terjadi kembali latihan dilakukan dari mulai nol lagi gitu loh. Dari mulai Hmm, pembenahan fisik lagi yang seharusnya hmm, itu tidak perlu terjadi lagi gitu loh, Bro. Iya, mungkin STY perlu Hmm. juga ya di dalam jeda-jeda itu, misalkan antara 2 bulan sekali dikumpulkan lagi semua pemain untuk dicek fisiknya ya. Karena nanti kan seperti kemarin Mm-mm. setelah selesai kualifikasi Piala Asia, kemudian nanti akan bertarung lagi itu, kalau misalkan sekian waktu lama jeda kemudian Mm-mm. tidak terkontrol kan fisiknya bisa jauh sekali perubahannya. Ya, Oke, sebetulnya ini memang ini Bro, kalau menurut saya ya, kalau mhm, jeda antara kualifikasi kemarin mhm, dengan laganya. target utama di Piala Asia, Mhm, kemudian mereka dikembalikan ke klub-klubnya, seharusnya mhm, itu adalah tanggung jawab dari pemain sendiri maupun mhm. tanggung jawab dari staf kepelatihan di klub masing-masing gitu loh. Ya, Bagaimana bisa memaintain kemampuan fisikal gitu loh. Dan sebetulnya sih memang yang paling dibutuhkan adalah ini ya, determinasi, kemudian adalah tanggung jawab pribadi dari para pemain untuk membangun atau ini ya, merawat lah mhm, kemampuan untuk merawat diri mhm, sampai sampai dengan level-level yang diharapkan staf kepelatihan di Sintayong ini bisa tercapai gitu loh, Bro. ya, jadi memang harus dijaga terus kebugarannya ya, Betul, di supaya maintain gitu tetap loh, Bro. seperti itu, jangan kemudian turun. Oke, Mm-mm. Bro, kita lanjut kepada dua pemain yang tadi kita sebutkan Mm-mm. mengenai sekarang Ronaldo Kuateh dulu nih.
Gimana nih Ya, peran Ronaldo Kuateh di timnas U19 kurang lebih seperti apa? ya memang gini, Ronaldo Kuateh kemudian pernah dipanggil untuk memperkuat timnas senior, itu kan tentu punya tujuan ya, tujuan Hmm. dari STY, Mhm. terutama untuk dua orang ini ya, Ronaldo Mhm. Kuateh dan Marcelino Ferdinand. Mhm. Nah, tujuan dari STY adalah mulai mempersiapkan pemain-pemain yang dalam tanda kutip punya kedewasaan lebih Hmm. ketimbang pemain-pemain di usianya. Jadi dia mulai disisipkan lah di timnas senior Mhm. agar mereka punya pengalaman bertanding, pengalaman kompetitif untuk nanti membawa ya aura kompetitif mereka itu di level usia yang seharusnya gitu loh, di Hmm. level usia under 19. Karena sebetulnya dalam sebuah tim memang dibutuhkan pemain-pemain yang seperti ini gitu loh. Pemain-pemain yang Hmm. seperti Kuateh dan Marcelino. Marcelino Ferdinand yang dianggap mempunyai pengalaman lebih, mempunyai kedewasaan yang lebih, dan mempunyai juga skill yang di atas rata-rata pemain di usianya gitu loh. Jadi Hmm. paling tidak kehadiran mereka berdua itu akan membawa nyaman ya, membawa menggandeng teman-temannya untuk bermain dengan penuh kepercayaan diri, lebih Hmm. tenang, lebih fokus dan punya ini ya, punya kedisiplinan gitu loh, Bro. Dan Hmm. itu memang bisa dilihat dari penampilan-penampilan Kuateh dan Marcelino. Makanya kedua pemain ini di ajang senior, Kuateh kita lihat pernah ditampilkan di SEA Games beberapa kali dan bahkan dia juga menciptakan satu peluang yang akhirnya terjadi gol melalui Hmm. titik putih penalti Hmm. waktu lawan Filipina. Marcelino Ferdinand pun begitu. Marcelino bahkan sepak terjangnya lebih jauh karena dia Hmm. tetap bermain di level senior walaupun usianya baru 17 dan dia tercatat sebagai salah seorang pemain termuda waktu kualifikasi kemarin yang menciptakan gol gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Jadi ada kemungkinan memang kedua pemain ini akan membawa timnya untuk terus menggedor lawan. Kurang lebih seperti itu. Ya, ya, paling tidak yang kita harapkan adalah bagaimana aura kepemimpinan dari Marcelino itu juga bisa menggandeng teman-temannya untuk Hmm. bermain di level yang memang dituntut oleh STY gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Oke, itu Nah, kan memang itu gimana, kan Bro? Ronaldo kan berada di lini depan, kemudian Marcelino di Betul. lini tengah gitu. Ya. Lini belakangnya seperti apa tuh, Bro? Nah, justru itu ada sedikit persoalan ya di lini tengah karena di lini belakang. Karena di lini belakang memang kalau kita lihat belum ada aktor-aktor protagonis ya yang bisa membawa katakanlah yang punya level hampir sama dengan Kuateh dan Marcelino. Mhm. Mungkin kalau di posisi penjaga gawang kita bisa percaya dengan Cahya Supriyadi yang penampilannya di Tulung begitu bagus gitu loh. Hmm. Hmm. Dan di tengah ada Marcelino sebagai pengatur serangan, di depan ada ini ya tukang gedor Kuateh. Sementara di belakang itu memang belum ada terlihat figur-figur yang menonjol. Mungkin Hmm. yang bisa diketengahkan adalah salah seorang masuk katakanlah dalam pemberitaan disebut sebagai wonderkid ya. Hmm. Wonderkidnya Persija yaitu Hmm. Muhammad Ferrari. Apakah Hmm. Muhammad Ferrari kemudian bisa menyamakan kemampuan dan ini ya pengalaman dari Ronaldo Kuate dan Marcelino, ya kita harapkan aja itu yang terjadi. Jadi Hmm. bisa saja kemudian yang diplot untuk di bagian back tengah ini adalah salah satunya yang menjadi titik tonggaknya adalah di Muhammad Ferrari ini gitu loh, Bro. Hmm. Oke, Bro. Di beberapa informasi itu saya lihat bahwa timnas U19 ini dikapteni oleh Kakang Rudianto. Ya, Kira-kira seperti apa nih, Bro, performance dari Kakang Rudianto ini? ya memang gini, kalau di tingkat klub memang kita masih ini ya, masih melihat bahwa Kakang mungkin masih bisa menjadi sebuah figur yang cukup menonjol gitu ya. Mhm. Tapi kan ini berbeda dengan di level nasional. Nah, Hmm. Kakang Kakang Rudianto memang kita harapkan adalah kepemimpinannya gitu loh. Hmm. Kepemimpinannya di lapangan.
Walaupun mungkin secara teknik dia tidak semenonjol Marcelino, tapi paling tidak yang dibutuhkan adalah figur yang mempunyai kepemimpinan gitu loh. Nah, mungkin saja STY juga melihat bahwa jiwa kepemimpinan ada di Kakang gitu loh. Jadi bukan bukan semata-mata aspek ini ya skill individu, tapi bagaimana dia punya aura kepemimpinan, itulah yang mungkin bisa dipakai acuan oleh STY untuk menetapkan Kakang sebagai kapten gitu loh. Oke, kita kan belum ada ya kepastian untuk siapa saja yang akan berlaga di AFF nanti ya. Baru ada 30 nama yang harus berlatih dan belum ditentukan siapa yang akan melaju dan siapa yang akan tinggal. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada bocoran kira-kira siapa yang akan tinggal dan siapa yang akan melaju? Mungkin yang 2 tadi udah pasti melaju ya. Ya, betul. Memang ini kan masih dalam tahap ini ya, seleksi akhir ya, mengenai penetapan pemain-pemain. Kemungkinan yang akan dibawa berkisar antara 22 sampai 25 pemain. Artinya ada pemain-pemain yang harus tinggal gitu loh. Nah, mengenai siapa komposisinya itu saya sendiri juga belum tahu mengenai apakah si A, si B, si C gitu loh yang akan ditinggal. Itu kan masih ada dalam rancangannya dari timnas ini ya, under 19-nya STY. Tinggal kita menunggu aja dalam beberapa hari ini akan muncul nama-nama yang menjadi definitif untuk memperkuat di AFF nanti gitu loh, Bro. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan utama tadi. Akankah Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate bisa membawa timnas U19 ini menjadi juara AFF U19? Ya, saya pikir gini, permainan sepak bola adalah permainan tim ya. Tapi memang dalam sebuah tim dibutuhkan adalah tokoh-tokoh atau aktor-aktor yang punya pengalaman, aktor-aktor yang bisa membawa atau menarik rekan-rekan bermainnya untuk juga bersama-sama mengeluarkan semua potensi yang ada dalam dirinya gitu loh. Dan saya lihat kepemimpinan di lapangan tengah ada di Marcelino ya. Kelihatan sekali Marcelino juga sudah mulai disisipkan dari sejak awal oleh STY. Maksudnya adalah untuk menghadapi AFF dan untuk menghadapi Under 20 nanti di Piala Dunia. Iya. Dan kehadiran 2 orang ini saya pikir bisa menjadi ini ya semacam jangkar untuk pemain-pemain lain untuk menarik mereka mencapai level permainan yang diharapkan gitu loh, Bro. Oke, jadi bisa ya jadi juara ya. Apalagi Indonesia sebagai tuan rumah. Dan jangan lupa terakhir Indonesia dan sekali-kalinya Indonesia jadi juara AFF Under 19 itu pada saat Indonesia sebagai tuan rumah. Di zamannya Evan Dimas gitu loh, Bro. Dan mudah-mudahan ini terulang ya, Bro. Dan kemarin kelihatannya STY sangat pede sekali bisa menjuarai karena menilai bahwa persiapannya sudah cukup. Ya mudah-mudahan benar ya kali ini Indonesia bisa meraih juara AFF ya di kelas umur 19. Oke Sobat Bola, menurut Sobat sendiri kira-kira Indonesia bakal jadi juara nggak? Silakan tulis di kolom komentar dan berikan alasannya kenapa. Ya. Untuk sementara sekian video dari kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Thank you, Bro. Thank you, Bro.